mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini saya sebagai calon guru penggerak ingin memenuhi tugas modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Semoga hari ini diberi kelancaran dan kesehatan. Kami sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Ibu Erni Priharyanti, yang ketiga presentasi dari saya, yang keempat penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua, saya persilahkan Ibu Erni Priharyanti untuk memberikan sambutan tentang kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita diberi berkah kesehatan, rahmat dari Tuhan, maka kita wajib mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua ini diharapkan untuk memotivasi Ibu Suryani yang akan melaksanakan kegiatan dari modul 1.4 yang dengan judulnya budaya positif. Semoga nanti Ibu Suryani dapat lancar dengan dukungan kita semua, sehingga Ibu Suryani mendapatkan nilai yang terbaik. Tak lupa kami mengucapkan selamat juga Bu Guru yang dari Rumah 3, ya. Kami juga mengucapkan terima kasih ikut mendukung teman kami Bu Suryani. Semoga dalam kegiatan ini dia mendapatkan berkah, mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kita hanya mendoakan saja supaya Bu Suryani lancar, sukses ke depannya. Itu yang harapan kami semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Erni Priharyanti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru SDN 1 Tomang dan SDN 3 Tomang. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Ya. Berikut pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga nanti bermanfaat untuk diterapkan di sekolah kita. Ya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi
kolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, kita bikin sebentar deh, supaya kegiatan ini lebih bersemangat. Mungkin dari ibu guru ada yang hafal tangan ke atas menggapai bintang, bisa nggih? Bisa, nggih. Monggo bersama-sama. Monggo berdiri, Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lungkur-lungkur tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi empat, buat menara cakri. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung menjadi enam, ku buat telinga kelinci. Empat jari kananku, empat jari kiriku, gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Budaya positif. Apabila nanti sebelum saya pemaparan, apabila ada kekurangan nanti ditambahkan ya Bu Lais. Ya. Budaya positif itu nanti ada beberapa macam. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bagian pertama itu ada teori kontrol, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Yang bisa mengontrol seseorang itu ya dia sendiri. Sama dengan kita, yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Ilusi kontrol. Guru mengontrol murid. Semua perilaku memiliki tujuan. Penguatan positif sama dengan rujukan yang efektif dan bermanfaat, tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian kritik dan membuat merasa bersalah dapat
menguatkan karakter yang nantinya akan menuju pada identitas gagal. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak akan efektif, akan terbentuk perasaan tidak suka. Perubahan paradigma yang disebutkan di depan tadi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui dimensi profil pelajar Pancasila kemarin ada apa saja? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinaan global dan bernalar kritis. Disiplin positif artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang mereka yakini dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Yang dimaksud motivasi intrinsik di sini yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau anak-anak nanti itu punya disiplin positif karena itu atas kesadaran diri mereka sendiri, bukan terikat oleh peraturan yang ada. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dian Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menurut Dian Gosen ini, motivasi intrinsik seorang anak itu karena di dalam sebuah peraturan itu ada nilai kebajikannya. Jadi disiplin positif itu nanti akan terbangun dari nilai kebajikan dalam disiplin positif tadi. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti tadi sudah Bapak Ibu sebutkan di depan. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Kemudian menginjak bagian kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tujuan dari bagian kedua ini adalah guru dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Selanjutnya, guru dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari di luar anak didik tersebut. Dia mau berperilaku disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa memahami motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Anak-anak dapat melaksanakan yang namanya disiplin positif. Ya, kesimpulan dari yang sudah saya paparkan tadi adalah adanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati. Murid tidak dilibatkan, sedangkan di konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid akan merasa disakiti lewat kata atau perbuatan. Kemudian biasanya diberikan berdasarkan di konsekuensi, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sampai di sini, sebelum kita menginjak sesi selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ditanyakan. Sampai di sini dulu. Next, ya. Untuk tadi ya, yang disiplin, contoh dari disiplin intrinsik dan ekstrinsik.
Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Tresni Sutanti. Tadi menanyakan tentang motivasi disiplin positif ekstrinsik itu karena berasal dari luar tadi ada imbalan ya Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin atau saya sendiri pernah mengalami suatu peristiwa di kelasnya, anak-anak tidak pernah atau tidak mau menyelesaikan tugasnya di kelas. Nah, untuk menarik minat anak tersebut agar menyelesaikan tugasnya di kelas, Bapak Ibu guru memberi iming-iming, kok tak tumbas kene ngerampungno lehmu nulis. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik seperti itu, Bu. Jadi anak itu mau melaksanakan disiplin positif karena ingin mendapatkan imbalan atau tumbas dari bu gurunya tadi, seperti itu. Bisa dimengerti Bu Tris? Nggih. Nah, fisik itu katanya kita sudah tidak boleh melakukan hukuman secara fisik. Nah, ini modelnya bentuknya seperti apa? Iya. Hukuman secara fisik ini baru teori saja ya Bu ya. Secara fisik ini nanti ada penjelasan selanjutnya di sesi berikutnya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena kita nanti akan lebih menerapkan ke segitiga restitusi, nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi untuk hukuman fisik tidak diperbolehkan. Itu ya Bu. Selanjutnya nah, ini ada contoh. Jika telat, ada contoh, ini nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Jika telat masuk sekolah, maka waktu istirahat berkurang. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba saya lihat jawabannya. Ya, jawabannya betul sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan 10 putaran karena terlambat masuk sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita jawabannya betul, hukuman. Konsep selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu akan membuat murid tidak nyaman. Murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan karena iri. Penghargaan yang kita berikan nanti mematikan kreativitas, merampas hak untuk menghargai dirinya. Lanjut. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses penghargaan, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya bisa memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
bagian ketiga ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Sekarang ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita mengikuti peraturan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawabannya itu, Bapak? Kalau kita mematuhi aturan, keselamatan. Ya, kalau kita mengikuti aturan, jawabannya seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Menjaga kebersihan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Melatih kedisiplinan. Ya. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan berarti dengan keyakinan yang dimiliki peserta didik itu akan lebih menggerakkan mereka untuk bersikap disiplin daripada mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu bisa disebut budaya karena berupa pernyataan universal. Bisa disebut empati karena dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian, keyakinan kelas adalah hak asasi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Pada bagian 4 kita akan membahas tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ada belonging, power, fun, dan freedom. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Next, kasih sayang, kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita lihat di layar itu ada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan terakhir keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten,
menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Selanjutnya adalah freedom tadi, artinya kebebasan. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya fun atau kesenangan, mencari kesenangan bermain dan membuat kita tertawa. Nah, coba Bapak Ibu sebutkan kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini berdasarkan lima kebutuhan dasar tadi. Pertama, kasus yang pertama saya bacakan nih. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini? Bu, Bu. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Ya. Belum selesai. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, nggak seru jadinya. Ini kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan akan apa ini, Bapak Ibu? Nah, kasih sayang dan rasa diterima karena ingin anak itu disapa. Kok jepit rambut baru, jepit rambut kamu baru. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebutuhan akan apa ini, Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Kebebasan, enggak apa-apa. Ya. Bagian 5 ada 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen, restitution, restructuring school discipline. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5, Bapak Ibu. Pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari sini nanti kita bisa menganalisa kita sendiri, kita itu pernah sebagai apa ketika menghadapi peserta didik kita. Yang pertama adalah penghukum. Menggunakan hukuman fisik atau verbal, biasa kita ucapkan kamu selalu saja salah. Pernahkah Bapak Ibu guru seperti ini? Pernah. Kowe iki mesti salah, kayak gitu. Mungkin juga pernah ya, tapi nggak ingat, nggak apa-apa. Nah ini kita sebagai posisi kontrol kita itu sebagai penghukum.
Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, bersuara lembut dan menggunakan keheningan. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Misalnya kamu selalu datang terlambat. Ada peserta didik kita yang seperti itu. Nah, di situ nanti kita sebagai akan membuat anak ini merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman apabila menggunakan pendekatan persuasif saat mengontrol murid. Ayo, bantulah demi ibu ya. Nah, demi ibu bantulah kamu. Demi ibu bantulah. Misalnya, kamu selalu mengerjakan PR agar nilai yang mungkin belum memenuhi bisa memenuhi. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pemantau berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ada peserta didik kita yang melanggar aturan. Kemudian kita bertanya setelah anak tersebut melakukan kesalahan. Apa peraturan? Apa yang telah kamu lakukan? Lanjut. Yang terakhir ada posisi kontrol kita sebagai manajer. Berdiskusi tentang bagaimana bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalahnya. Apakah kamu bersedia memperbaiki ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Dari beberapa posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, mungkin yang sebagai manajer inilah yang paling sering kita lakukan. Apa kamu bersedia memperbaiki ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Lanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Tadi teman. Kemudian, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Posisi kontrol kita sebagai apa kalau seperti ini, Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini yang paling menarik, segitiga restitusi. Paling menarik tapi juga paling sulit saya pelajari. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membiasakan anak untuk menyadari kesalahan dan terlibat aktif dalam mencari solusi, sehingga terbentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kita nanti apabila ada peserta didik yang membuat kesalahan, itu kita ajak anak tersebut untuk mencari solusinya. Kita ajak berbincang, berdiskusi untuk mencari solusi
ia perbuat tadi, sehingga terbentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku bertujuan memenuhi suatu kebutuhan, bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid dapat mengaitkan kesalahannya dengan keyakinan kelas. Nah, kelihatan tidak ini, Bapak? Nah, ini adalah tahapan segitiga konstitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi tahap pertama apabila kita nanti menerapkan segitiga restitusi itu, kita bertanya kepada anak atau menyatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sedangkan tahap yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita punya, pasti peserta didik yang melakukan kesalahan tadi punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu wajib kita tanyakan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti tadi jawab tergantung dari jawaban anak tadi. Apakah ada cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi ya, Bapak Ibu. Yang tahap terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Kemudian kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa. Nah, apabila nanti ada anak-anak kita yang melanggar peraturan di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ini ada refleksi Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan refleksi, ini nanti ada mungkin ada beberapa saya bagikan lembar kertas dulu, nanti tolong dijawab nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Kemudian, hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Ketiga, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah kita?
Monggo dijawab 1 sampai dengan nomor 3. Apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Nomor 3, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah kita? Sudah Bapak Ibu? Refleksinya nanti akan saya pilih salah satu dari peserta.
refleksi dari diseminasi pada pertemuan kali ini adalah salah satu dari peserta yang nomor 1 akan saya bacakan. Apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Disiplin adalah menertibkan anak sesuai dengan peraturan. Saya sependapat dengan jawaban dari Ibu Lais Handayani. Ini disiplin yang kita ketahui sebelumnya memang tentang menertibkan anak sesuai dengan peraturan. Kemudian hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Memposisikan guru sebagai manajer dalam menghadapi suatu permasalahan serta memunculkan disiplin positif diri dari siswa. Ya, kemudian yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah kita? Jawaban dari salah satu peserta yaitu akan menerapkan posisi kontrol manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi, kemudian menciptakan budaya positif di sekolah. Ya. Dari refleksi ini tadi, Bapak Ibu bisa kita dari refleksi tadi besok bisa kita terapkan di sekolah. Apabila ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan di sekolah, pertama kita mau ambil posisi kita itu sebagai apa dulu. Kalau menurut saya yang paling tepat itu adalah kita sebagai manajer. Kemudian yang kedua, kita terapkan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu semoga nanti bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa untuk menaati apa yang seharusnya mereka lakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir, disiplin positif bisa kita jadikan budaya dengan melakukan itu tadi, pembiasaan. Saya kira sekolah kita pembiasaan sehari-hari sudah berlangsung dengan baik, semua sudah melaksanakan dengan tertib, anak-anak sudah apa yang harus mereka lakukan dari di pagi hari sebelum jam belajar itu sudah menyesuaikan. Jadi sudah menjadi kebiasaan mereka harus melaksanakan sholat duha terlebih dahulu hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian nanti ada wawasan kebangsaan di hari Selasa, ada Asmaul Husna di hari Rabu, ada hafalan surat pendek di hari Kamis, kemudian di hari Jumat kita ada senam sehat bersama, di hari Sabtu kita ada literasi. Nah, dari situlah nilai-nilai kebajikan dari dalam diri siswa akan tumbuh. Terciptalah nanti yang namanya budaya positif. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu guru semua. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sekolah kita. Apabila ada ucapan, perkataan yang disengaja maupun tidak,
mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.